Salam sukses, Papua pasti bisa. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan walafiat. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut, teman-teman, saya harap dukungan video saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe video saya. Kiranya kita semua sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin bicara menurut statement saya, menurut hasil pengamatan saya di Provinsi Papua. Banyak orang berkata bahwa orang Papua itu kenapa hidupnya begitu-begitu saja, ya. Kok tidak bisa sukses? Sukses dalam hal ini ya dari sisi peningkatan ekonominya itu sangat rendah begitu. Padahal kalau mau dilihat geografis di Papua itu, di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua itu sumber daya alamnya melimpah, tetapi orang-orangnya itu bahasa kasarnya bilang miskin di atas kekayaan. Baik teman-teman, saya ingin ulas 3 bagian saja menurut saya. Yang pertama itu adalah saya ingin bicara dari sisi sumber daya manusia dulu. Oke, jadi teman-teman, kita di Provinsi Papua ini kenapa kita masih hidup stagnan, tertinggal ya, bahkan tertinggal. Pertama, kita tidak menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten. Itu kita tidak menyiapkan sumber daya manusia dulu. Artinya semua anak-anak Papua itu kita harus prioritaskan untuk harus menuntut ilmu setinggi-tingginya di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua ini. Jadi pendidikan dasarnya itu harus dari keluarga dulu, ya, keluarga dulu. Selama ini orang bilang, kenapa guru itu tidak di tempat tugas, kenapa guru tidak mengajar bagus? Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa pendidikan yang paling dasar itu ada di gereja atau ada di masjid. Kita bawa anak kita masih usia di bawah ya, masih usia dini, kenali mereka dulu dengan gereja, kenal mereka dulu dengan Tuhan. Ya, setelah itu baru kita bawa mereka masuk pendidikan yang namanya pendidikan PAUD. Itu tanggung jawab orang tua, ya, PAUD. Jadi kalau di PAUD itu tugas guru-guru PAUD. Di gereja ya sekolah minggu begitu. Yang saya mau tekankan di sini adalah kita tidak hanya menekan anak-anak kita untuk pergi sekolah belajar, ayo pergi sekolah belajar, tetapi dari kita sebagai orang tua di rumah itu kita harus ajar anak itu supaya dia bisa terus belajar, ya. Jadi tidak bisa membiarkan anak itu terus bermain dan bermain, ya. Kalau pagi kita sudah siapin dia untuk pergi sekolah, ya setelah dia pulang sekolah istirahat harus dicek ada tugas tidak, ada PR tidak. Kalau ada, ya harus bimbing dia untuk kerja. Kalau itu dia masih belum bisa belajar mandiri di rumah gitu. Jadi ya kalau di satu rumah itu ada kakaknya yang bisa membantu dia untuk kerjakan tugas, ya harus dibantu, di backup, bina, mendidik secara baik di rumah, sehingga dia ke sekolah juga itu secara otomatis dia bisa ingat. Artinya pelajaran itu selalu terpapar dalam dia punya benak begitu. Jadi pendidikan itu dimulai dari rumah dulu, dari gereja, dari masjid, ya, sehingga anak itu terbiasa dulu, mental dia itu dibentuk di dalam Tuhan dulu. Setelah itu juga kita bawa ke luar, ya, sehingga di luar itu dia bisa mampu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jadi kalau di rumah kita tidak membina anak kita dengan baik, kita kasar terhadap anak,
tidak mendidik dengan baik, entah dari jam bangun pagi, entah itu dari jam tidur malam tidak diatur dengan baik, jam makan juga tidak diatur dengan baik. Kita hanya biarkan anak itu bermain dari pagi sampai malam, lanjut sampai mau pagi baru tidur. Ya itu tidak bisa. Ya, menurut saya teman-teman, kita di rumah harus mampu mendidik adik-adik kita, ya, sehingga ada kemajuan, ya, ada perubahan psikologi yang terjadi dalam pribadi anak itu. Tapi kalau di rumah kita kasar terhadap anak, bina dia kasar, wah itu anak juga bisa, ya, psikologi anak juga bisa terganggu, akhirnya tidak fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi itu akan dibangun secara dasar dan itu akan dibawa terus sampai ke perguruan tinggi gitu. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah menyangkut kenapa kita orang Papua stagnan hidup secara ekonomi, karena kita tidak kerja keras, ya, kita tidak kerja keras. Artinya begini, saya ambil contoh kasus. Saya lihat itu menurut hasil eksperimen saya, ya, kita orang Papua itu, kalau misalnya mau jualan itu rasa malu, khususnya kita anak-anak muda, ya, anak-anak muda itu begitu. Anak-anak muda itu kalau misalnya mama suruh, Budi, coba ku bantu mama pikul sayur ini ke pasar kah, ojek ke pasar kah, nanti jaga dulu ya. Itu kita itu rasa malu, ya, tidak bisa. Sebenarnya kita tidak boleh malu. Saudara-saudara, teman-teman, anak-anak Papua di mana saja berada, saya berharap supaya kita harus kerja keras, hidup mandiri, ya, sehingga kita bisa mampu bersaing secara ekonomi, ya. Karena perubahan revolusi ekonomi yang sekarang ini, kalau ada perubahan ekonomi yang sekarang ini, kalau kita masih hidupnya begini-begini terus sampai kapanpun, kita tetap akan tinggal begini saja, tidak akan pernah maju-maju dan tidak akan pernah berkembang. Jadi kita harus kreatif, kita harus inovatif, ya, kita harus bisa berwirausaha, ya. Kalau memang hari ini ada modal uang untuk bisa bikin sebuah usaha, misalnya kios kecil, ya harus dibangun begitu. Jangan hari ini dapat uang misalnya 10 juta, 50 atau 20 juta, itu hanya dipakai poya-poya, mabuk sana sini, keluar sana sini sampai habis, ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa kalau hidup kita model begitu, Papua sampai kapanpun tetap akan begini saja. Biar uang besar turun ke Papua, tetapi kalau kita sebagai pengelola keuangan daerah di sini tidak melihat mendorong ekonomi rakyat Papua dengan baik, ya, tidak membackup anak-anak Papua ini dengan baik dalam dunia bisnis, Papua akan tinggal begini. Tetapi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa anak-anak Papua harus bangkit kerja keras dari dini hari, tidak boleh malu. Kalau malu, kau akan tinggal miskin, lapar, sakit, mati. Itu resikonya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke teman-teman, poin yang ketiga yang saya mau kasih tahu di sini adalah kita tidak menabung. Itu menurut pantauan saya. Teman-teman, sebagian anak-anak Papua, kita orang Papua, memang ada yang sudah menabung, sudah pandai dalam memanajekan keuangannya, ya, keuangan dalam rumah tangga, pribadi, bahkan dalam usahanya. Tetapi dari hasil pantauan saya itu, eksperimen saya, kita orang Papua tidak menabung. Artinya apa? Kalau hari ini kita dapat uang misalnya 100.000, katakanlah 100.000, ya, kalau bisa 100.000, ya kalau bisa itu, ya, 20.000-nya itu di store, ya, 20.000-nya itu di store, ya, di store nanti. Atau mungkin satu bulan kita dapat uang misalnya 1 juta, ya 200, setidaknya 200.000 itu di store, simpan di tabungan, simpan, sehingga suatu saat nanti kalau mungkin kita butuh uang, atau juga kita tidak selamanya sehat-sehat, kalau kita sakit, ya kita bisa
ada uang untuk pakai berobat, pakai biaya transportasi, atau pakai urus anak-anak kita, adik-adik kita punya biaya sekolah apa begitu ya. Jadi kalau ada tabungan, ada simpanan, suatu saat kita susah, misalnya tidak ada makanan di rumah, tidak ada apa-apa, ya kita bisa ambil secukupnya. Tidak boleh ambil satu kali habis, pakai hari ini, habis satu kali, besok duduk lipat tangan, susah lagi. Itu yang saya ingin kasih tahu kepada kita semua, khusus untuk kita orang Papua, anak-anak Papua, bahwa saya berharap kita mari harus kita mampu ikuti perkembangan ekonomi modern yang ada, sehingga kita tidak tinggal seperti begini-begini terus. Kita harus bisa mampu bersaing ya. Teman-teman, sebenarnya ada banyak sisi yang saya lihat, tetapi pada kesempatan ini saya lebih fokus ke bagian itu saja, karena itu menurut saya itu yang paling hakiki. Karena itu ingat, pertama kita harus memperhatikan pendidikan anak kita dari dalam rumah dulu, pendidikan dasarnya itu, baru keluar. Sehingga kita punya anak-anak di regenerasi berikut yang mendatang, itu adalah anak-anak yang berkompeten, berpower, punya skill yang bagus ya. Jadi harus kita ciptakan dulu kualitas sumber daya manusianya begitu. Setelah itu kita juga jangan lupa ingat kerja keras. Hidup ini tidak hanya tinggal saja, tetapi hidup ini harus kita bekerja baru kita bisa makan. Kalau tidak bekerja tidak bisa. Ketiga adalah kita juga harus menabung. Kalau ada berkat-berkat, entah itu hasil pendapatan kita, pemberian orang, ya kita harus mampu untuk mengefektifkan biaya-biaya itu. Sekalipun sedikit, kita setor, kita simpan, makin lama kelamaan itu akan jadi banyak gitu. Baik teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa komentar dan like, comment, subscribe video saya. Terima kasih sudah ikuti. Salam sukses, Papua pasti bisa.